Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, sahabat kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Di antara cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah jelaskan perumpamaan dalam Al-Quran supaya kita mengambil pelajaran. Salah satu perumpamaan itu adalah perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu wanita-wanita penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah bikin perumpamaan dan buat percontohan dua wanita penghuni neraka. Pertama, istri Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, istri Nabi Lut alaihissalam. Kedua istri Nabi Allah Subhanahu wa taala ini berkhianat kepada suaminya. Suaminya seorang nabi, seorang kekasih Allah, kepercayaan Allah, hamba Allah, orang-orang soleh. Bahkan kedua istri ini di bawah penguasaan hamba Allah yang soleh. Suami mereka soleh, seorang nabi, tapi kedua istri ini berkhianat. Fakhanatahuma, berkhianat kepada suaminya. Apa khianatnya? Istri Nabi Nuh alaihissalam, khianatnya itu dia tidak mau mengikuti ajaran suaminya, tidak mau sejalan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan istri dari Nabi Nuh ini dia tidak peduli dan tidak mensupport perjuangan suaminya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai di suatu ketika dia bilang sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah seorang yang gila. Lalu apa pula khianatnya istri daripada Nabi Lut alaihissalam? Istri Nabi Lut alaihissalam dia berkhianat menjadi mensupport, menjadi relawan orang yang melakukan kegiatan LGBT, homoseksual, lesbian, Sodom. Lalu keduanya kata Allah Subhanahu wa taala, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan keduanya dari siksa Allah di neraka kelak dan dari kehancuran di permukaan. Wa qila dukhulan naru ma'ad dakhilin. Di akhirat kelak Allah bilang ke malaikat penjaga neraka, seret kedua wanita ini menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersahabat dengan Nabi, bersahabat dengan orang soleh, menjadi istri Nabi, tetapi tidak bisa mengikuti ajaran Nabi, tidak sejalan, tidak searah, seia dan sekata dalam membela, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang mulia, dua wanita penghuni neraka ini Allah jelaskan kepada kita agar wanita-wanita yang lain yang suaminya soleh, suaminya taat, suaminya katakanlah seorang pemuka agama, orang yang dihormati, namun hubungan suami istri, ikatan pernikahan, ikatan darah, ikatan kekeluargaan, ikatan persahabatan dan pertemanan tidak akan bisa menjamin kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bagi kita untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari perumpamaan ini, permisalan ini, percontohan ini kita pahami bahwasannya yang memberi manfaat itu hanyalah Allah. Oleh karena itu sambung relasi kita dengan Allah. Yang memberi mudarat itu hanyalah Allah. Oleh karena itu minta ampun kepada Allah, minta selalu dalam doa kita agar kita ini dijauhkan mudarat, dijauhkan berbagai macam penyakit, dijauhkan dari bala-bala Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada lagi yang sedekat persahabatan antara suami dan istri. Tidak ada lagi yang lebih dekat persahabatan seorang anak dan ayah. Sahabat dengan sahabat yang lainnya. Namun semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dijalin dalam cinta dan kasih sayang, membela agama Allah, taat dalam agama Islam, mati dalam keadaan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil hikmah. Di antara kita banyak yang dekat dengan ustaz, pemuka agama, tokoh masyarakat, kiai, alim ulama. Kita bangga dengan mereka. Kita bersahabat dengan mereka. Kita berfoto dengan mereka. Tetapi ingat, wahai sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak ada jaminan kita untuk selamat dari siksa Allah. Tidak ada jaminan kita untuk terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, wahai Fatimah, anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pelabuhan hati, tempat cinta dan kasih sayangku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku, tanyalah kepadaku semasa di atas dunia, hartaku segala macamnya akan kuberikan. Tetapi Muhammad tidak akan bisa menyelamatkan engkau dari siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudaratnya orang yang tidak mengikuti ajaran dan cinta dan kasih sayangnya. Yang penting dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam menjalin hubungan silaturahim adalah selalu dalam ketaatan, selalu dalam beragama Islam, selalu dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang bangga punya sahabat ini, sahabat itu. Bangga kita punya dengan orang dekat dengan orang ini, dekat dengan orang pemuka, dengan orang-orang yang besar namanya. Tetapi hanya sekedar persahabatan, kita tidak mengambil akhlak darinya, tidak mengambil ajarannya, tidak mengambil ilmunya, tidak mengambil manfaat dari persahabatan kita. Oleh karena itu kita para sahabat, mari kita bersama-sama belajar dari cerita istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam. Suaminya seorang nabi yang soleh, nabi yang baik, nabi yang bijak, nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suami yang soleh ini tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk, hidayah, taufik kepada istri-istri mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah di akhirat kelak. Kenapa? Karena hidayah, petunjuk, hidayah, taufik itu kita usahakan sendiri. Kita berjuang sendiri untuk mendapatkannya dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran Allah. Itulah yang bisa menjaminkan kita untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar pertemanan, hanya sekedar persahabatan, itu lambang dunia saja, tidak akan bisa menjamin kita untuk terus berada dalam siratal mustaqim, orang-orang yang istiqomah, kecuali memang kita sudah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umat Islam, orang muslim yang ada di permukaan bumi ini, yang semasa dengan kita, yang tidak semasa dengan kita, yang berada sebelum kita, tidak ada jaminan mereka untuk mendapatkan hidayah taufik, jaminan mereka untuk masuk surga, kecuali mereka itu harus memenuhi 3 syarat, kata Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Kapan ya Allah kami bisa bersama dengan Nabi, dengan orang soleh, dengan mujahid, orang-orang yang benar di akhirat kelak? Liman kana yarjullah. Pertama, orang yang selalu mengharapkan pahala, rahmat dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir. Orang yang beriman, yang yakin, yang percaya bahwasanya hari akhirat itu ada. Kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat ketaatannya. Wa dzakarallaha katsiran. Orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'ani, orang yang mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasul dia ikutinya, sunnah Rasul dia amalkan, petunjuk Rasul dia lakukan, ajaran-ajaran Rasul dia hidupkan,
bangga dia menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang mengikuti, disebut dengan pengikuti Nabi. Itulah sahabat Nabi. Itulah kekasih Nabi. Itulah orang yang dekat dengan Nabi. Itulah orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita hanya sekedar pengakuan. Pengakuan tidak akan bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah di akhirat. Oleh karena itu, satu yang bisa menyelamatkan kita, istiqomah selalu dalam jalan Islam, rahmatan lil alamin, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nilainya kalau kita bawa mushaf, kita pegang mushaf, kita bawa tidur mushaf kita tempel Al-Quran di rumah kita. Kalau kita tidak istiqomah, tidak mengikuti jalan petunjuk baginda Rasulullah dalam iman dan amal soleh. Para sahabat, semoga kita dijauhkan dari neraka, didekatkan setiap saat kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala dalam meniti ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.